Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1251-1260. Bab 1251 Menempa Pil Iblis dan Manik Roh Binatang Kuno. Menempa Pil Iblis. Saudaraku, bagaimana ini mungkin? Fisik manusia benar-benar berbeda dari orc, dan tidak mungkin untuk memalsukannya. Xiao Jin memandang Wu Yun dengan heran, mungkin karena dia mengira ide Wu Yun adalah agak terlalu luar biasa. Apakah mustahil bagi manusia untuk memalsukan pil iblis? Gumam Wu Yun. Lalu dia tiba-tiba bertanya, bajingan tua, kamu lebih tahu. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu ingin memalsukan ramuan iblis? Haha. Secara alami tidak mungkin bagimu, sebagai manusia, untuk menempa ramuan iblis. Berhentilah berfantasi. Jawaban Dewa Pencipta Zong niscaya membuat hati Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Diam-diam, sepertinya cara ini tidak akan berhasil. Kami harus memikirkan cara lain, tetap di sini jelas bukan suatu pilihan. Cepat atau lambat hal itu akan ditemukan. Jika tidak berhasil, satu-satunya pilihan adalah mendobrak dengan paksa. Namun jika Anda mendobrak dengan paksa, peluang untuk melarikan diri mungkin sangat kecil. Di masa lalu, mereka tidak sepenuhnya percaya diri untuk mencoba melarikan diri dari Gua Huanyu sendirian, jadi mereka memilih susunan teleportasi. Sekarang semua orang di 12 aliansi Gua telah pindah. Mendobrak dengan paksa bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Di area sekitar, semakin banyak monster laut yang berkumpul. Meskipun mereka tidak akan dapat menemukan tempat persembunyiannya untuk sementara waktu. Namun tidak ada keraguan bahwa situasinya menjadi semakin serius. Kesulitan terbesar yang mereka hadapi saat ini adalah tingkat keberhasilan masuk secara paksa terlalu rendah, bahkan tidak mungkin. Dan mustahil untuk menyelinap pergi seperti sebelumnya. Lingkungan sekitar hampir dikelilingi oleh monster laut yang sedang mencari. Setiap kali Wei Tianchen melakukan gerakan sekecil apapun, aura manusia pada dirinya akan segera terlihat. Tetapi jika Anda tetap di tempat Anda sekarang, cepat atau lambat Anda akan disingkirkan, dan ini bukan solusi jangka panjang. Semakin saya memikirkannya, saya merasa sakit kepala. Wu Yun tampak serius, mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, brengsek, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Apakah ini benar-benar akan terjadi di sini kali ini? Hei, bocah nakal, jangan berkecil hati, dengarkan apa yang aku katakan. Apa yang aku katakan tidak mungkin bagi manusia untuk memalsukan pil iblis, tetapi bukankah kamu masih memiliki naga di tubuhmu? Tepat ketika tidak ada yang bisa dilakukan, suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi lagi. Ya, Shenlong Wuhun. Wu Yun bergumam, lalu bertanya, tetapi Shenlong kecil itu adalah Wuhunku. Dia dan aku tumbuh bersama, dan tidak ada pil iblis. Yang dia keluarkan sekarang adalah energi naga. Aku takut lebih mudah untuk diekspos. Apakah kamu tidak ingin memalsukan ramuan iblis? Aku hanya memberitahumu bahwa tidak mungkin bagimu sebagai manusia untuk memalsukan ramuan iblis, tetapi jika naga itu ingin menempa ramuan iblis, itu jauh lebih mudah daripada kamu. Lonceng penciptaan ilahi dia melanjutkan, namun, dalam situasi saat ini, kecil kemungkinannya, kecuali kamu dapat menemukan mutiara roh binatang kuno. Mutiara roh binatang kuno. Wu Yun mengulangi, dia selalu merasa bahwa nama ini sangat familiar. Tapi tidak bisa mengingatnya sejenak. Ada kenangan terus-menerus di pikiranku tentang roh monster. Tapi tiba-tiba aku baru mendengar Xiao Jin berkata, saudaraku, apakah ini yang dia bicarakan? Saat dia berbicara, Xiao Jin mengeluarkan benda bulat berwarna zamrud seukuran setengah kepalan tangan dari cincin penyimpanannya. Rubah giok ungu mendapatkannya dari Raja Serigala Iblis ketika dia melewati kesengsaraan terakhir kali. Ketika dia melihat manik berwarna zamrud ini, Wu Yun langsung mengingatnya. Dia membantu Balbert membalas dendam pada Raja Serigala Iblis. Setelah kematian Raja Serigala Iblis, dia memperoleh manik kuno ini dari cincin penyimpanannya. Saat itu, Wu Yun memberikannya kepada Xiao Jin, tapi dia tidak mempedulikannya, dan kemudian dia melupakannya. Karena Xiao Jin tidak dapat mengaktifkan manik roh binatang purba ini. Jika ingin mengaktifkannya, Anda harus mendapatkan spirit monster tersebut. Tanpa roh binatang, manik-manik roh binatang purba tidak akan dapat membantu dalam budidaya. Tanpa diduga, ini akan berguna di saat kritis ini. Sekalipun tidak ada roh monster, ia tidak dapat membantu dalam budidaya. Tapi itu lebih dari cukup menggunakannya untuk memberi Shenlong Wuhun ilusi memiliki ramuan iblis.
Bagaimanapun, manik roh binatang purba ini dapat dianggap sebagai harta karun kuno dari klan binatang. Wu Yun mengambil manik roh binatang purba yang diserahkan oleh Xiao Jin. Berkata, bajingan tua, saya memiliki mutiara roh binatang kuno, bagaimana cara mengoperasikannya sekarang? Saya akan pergi, anak Anda benar-benar beruntung. Lonceng penciptaan ilahi sedikit terkejut. Dia tidak punya ada harapan, jadi dia hanya mengatakan itu. Mutiara roh hewan langka kuno ini langka, tapi saya tidak menyangka Wu Yun benar-benar memilikinya. Kemudian dia berkata, caranya sangat sederhana. Masukkan manik roh binatang purba ini ke dalam tubuh naga dan biarkan ia memurnikan dirinya sendiri. Setelah berhasil dimurnikan, biarkan naga menutupi Anda dengan nafas manik roh binatang purba. Aura dan tiannya sendiri, sehingga monster laut itu tidak dapat mendeteksinya. Pemurnian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wu Yun bertanya, ini adalah pertanyaan paling kritis saat ini. Karena dia tidak punya banyak waktu. Sulit untuk mengatakannya. Kamu juga harus tahu bahwa ini membutuhkan mutiara kuno roh binatang untuk mengenali pemiliknya. Jika dia mau mengenali naga di tubuhmu sebagai tuannya, itu akan mudah. Jika dia tidak mau mengenalinya tuan, akan sulit untuk memperbaikinya. Lonceng penciptaan ilahi menjelaskan, selanjutnya, Anda harus ingat bahwa setelah mutiara kuno roh binatang dimurnikan, tidak akan mungkin untuk mengeluarkannya lagi. Tentu saja, jika Anda dapat menemukan beberapa bahan tambahan lainnya di masa depan, roh binatang ini bahkan ada harapan bahwa manik kuno itu benar-benar dapat berubah menjadi pil iblis. Benar-benar berubah menjadi pil iblis. Wu Yun berkata dengan penuh semangat, maksudmu, di masa depan, saya mungkin membuat Shenlong Wuhun saya menjadi makhluk dengan pil iblis. Kemudian dia dapat sepenuhnya menyingkirkan saya dan berlatih sendiri. Ya, Dewa Pencipta Zong berkata, tapi itu tidak semudah itu seperti yang kamu pikirkan. Masih perlu banyak hal untuk membantumu. Aku akan berbicara denganmu di masa depan. Kamu harus berpikir sekarang bagaimana membiarkan dia memurnikan manik roh binatang purba. Wu Yun kembali sadar dan berkata, maksudmu mengenali pemiliknya. Ini seharusnya mudah. Meskipun manik kuno roh binatang adalah harta langka dari klan binatang kuno, itu bisa. Tidak peduli betapa berharganya itu tidak bisa dibandingkan dengan naga dewa, kan? Lagi pula, klan naga adalah penguasa semua binatang. Haha, bocah, kamu memikirkan hal-hal terlalu sederhana. Meskipun naga dewa itu mulia, mutiara roh binatang purba ini tidak begitu mudah untuk diserahkan. Bagaimanapun juga, itu adalah harta langka yang tersisa dari zaman kuno, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengenali pemiliknya. Dewa Pencipta Zong berkata, jika itu adalah naga dewa yang mandiri, itu mungkin semudah yang kamu katakan, tapi milikmu lagi pula, naga suci itu melekat padamu, seorang manusia. Begitu mutiara kuno roh binatang merasakan aura manusiamu, itu tidak akan sesederhana itu. Terlebih lagi, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menambahkan, jika ketika saatnya tiba kekuatan naga di tubuhmu tidak dapat menekan manik roh binatang purba ini, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita, dan bahkan kamu akan sangat terlibat. Kamu harus mempertimbangkan ini. Dengar, Wu Yun mengertakkan gigi setelah mendengar penjelasan dari Divine Bell of Creation. Tampaknya hal ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kesulitan dan bahaya yang ditimbulkan mungkin jauh melebihi imajinasi dan ekspektasinya. Tapi saat ini, dia hanya punya jalan ini untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, melihat semakin banyak monster laut yang berkumpul. Dan mereka secara bertahap sampai ke karang tempat mereka bersembunyi. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata, ayolah, meskipun sulit, lebih baik daripada hanya menunggu mati. Kapan saya, Wu Yun, pernah takut akan kesulitan? Bab 1252 Krisis, Paparan. Namun sebelum mulai menyempurnakan, Wu Yun berkata pada Xiao Jin. Xiao Jin, aku memberikan mutiara kuno ini kepadamu, dan itu milikmu. Tapi sekarang situasinya mendesak, aku akan mengambilnya kembali dulu, dan jika ada hal serupa lainnya di masa depan, aku akan memberikan kompensasi padamu. Xiao Jin berkata sambil tersenyum, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada gunanya bagiku menginginkan hal ini. Kamu yang memaksakannya padaku sejak awal. Wu Yun juga tersenyum tipis, lalu mengikuti metode yang diajarkan kepadanya oleh lonceng Dewa Pencipta. Lepaskan langsung roh bela diri yang memakan untuk memecah manik roh binatang purba menjadi energi. Setelah menelannya, ia berkumpul kembali di tubuhnya menjadi manik terang seukuran ibu jari. Shenlong Wuhun sudah dipesan oleh Wu Yun. Melihat manik roh binatang purba ini, dia menelannya langsung ke perutnya. Setelah itu, Wu Yun duduk bersila,
diam-diam menunggu pertarungan antara roh naga dan manik roh binatang purba. Meskipun Wu Yun dapat memberikan bantuan dari luar, namun efek yang ditimbulkannya minimal. Spesifiknya akan bergantung pada apakah roh bela diri Shenlong dapat menyerah dan memurnikan manik roh binatang purba ini. Bagaimanapun, semangat bela diri Shenlong saat ini masih merupakan semangat bela diri Wu Yun. Namun nyatanya, kecuali tidak memiliki ramuan iblis, dia sudah memiliki semua kemampuan mandiri. Ia tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, tetapi juga memiliki tubuh naganya sendiri. Selama ada satu pil iblis lagi, ia dapat sepenuhnya terpisah dari Wu Yun dan menjadi eksistensi individu yang mandiri. Tentu saja, tidak peduli apakah ia menjadi individu yang mandiri atau tidak, ia tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan Wu Yun. Bagaimanapun, dia tumbuh sedikit demi sedikit dari tubuh Wu Yun. Hanya bisa dikatakan bahwa pada saat itu dia akan mampu menjadi roh bela diri yang dapat menyingkirkan tubuh utama Wu Yun dan berlatih secara mandiri. Padahal, jika tempatnya memungkinkan, jika roh naga dewa dilepaskan, tingkat keberhasilan penyerahan diri akan jauh lebih besar. Tapi Wu Yun jelas tidak diperbolehkan melakukan ini sekarang. Semuanya hanya bisa dilakukan secara diam-diam di dalam tubuh Wu Yun. Begitu dia meninggalkan tubuh Wu Yun, dia mungkin akan segera dirasakan oleh monster laut itu. Lalu aku tidak tahu bagaimana aku akan mati. Pada saat ini, semuanya tenang, setidaknya lebih tenang dari perkiraan Wu Yun. Roh naga ilahi melayang di dalam dantiannya. Dan manik roh binatang purba juga tergantung di tubuh Shenlong Wu Hun. Aura naga dan manik roh binatang purba berinteraksi dan menyatu. Ini seperti berkomunikasi. Tidak ada yang banyak bergerak. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Kemudian butiran-butiran keringat menetes dari keningnya. Meskipun dia tidak dapat membantu Shenlong Wu Hun, rasa sakit yang dialami Shenlong Wu Hun seolah-olah dia sendiri yang menderita. Pada saat itu, mutiara roh binatang kuno yang awalnya damai tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan tubuh naga Shenlong Wu Hun. Tidak ada kedamaian yang lebih dari sebelumnya. Segera setelah itu, roh bela diri Shenlong terus bergulir di dalam tubuhnya. Kelihatannya sangat menyakitkan. Jelas sekali, seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi. Manik roh binatang purba merasakan bahwa aura manusia milik Wu Yun ada di tubuh Shenlong Wu Hun. Ini memulai serangan balik yang gila. Dan dengan bergulirnya kekerasan Shenlong Wu Hun, gelombang energi naga yang dahsyat melonjak dan mengamuk di tubuh Wu Yun. Memukul tubuhnya. Jika bukan karena seni dewa bela diri tertinggi yang menekannya, energi naga pasti sudah lama menghilang. Namun meski begitu, Wu Yun masih sedikit tidak berkelanjutan. Wu Yun hampir tidak dapat menahan diri beberapa kali karena benturan keras energi naga. Setelah terekspos, semuanya mungkin sia-sia. Untungnya, dia bertahan. Tapi mungkin ini baru permulaan. Segalanya tidak tenang seiring berjalannya waktu. Manik roh binatang purba tampaknya sangat tabu dalam mengenali roh naga. Gelombang demi gelombang kekuatan agung bertabrakan dengan tubuh naga Shenlong Wu Hun. Dan Shenlong Wu Hun juga melawan dengan putus asa. Namun situasinya tidak optimis sama sekali. Wu Yun dapat merasakan bahwa kekuatan Shenlong Wu Hun secara bertahap melemah karena kausan yang berlebihan. Sudah ada tanda-tanda malaise. Tapi manik roh binatang purba tidak memiliki niat untuk melemah. Wu Yun mengertakkan gigi dan mati-matian menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk menekan energi naga yang mengamuk. Shenlong kecil, kamu harus bertahan, semuanya terserah kamu. Mungkin dia terinspirasi oleh Wu Yun. Shenlong Wu Hun yang mulai merana tiba-tiba bersinar kembali. Energi naga mengamuk dengan ganas, membungkus manik roh binatang purba. Saat dia melihat, energi agung dari manik roh binatang purba mulai ditakuti dan ditekan oleh energi naga. Apakah ini akan berhasil? Kilatan kegembiraan melintas di hati Wu Yun. Situasi mulai berbalik, dan Shenlong Wu Hun yang awalnya lesu tiba-tiba berada di atas angin. Namun, ide Wu Yun muncul begitu saja. Tapi tiba-tiba dia melihat manik roh binatang purba itu juga melawan lagi. Roh naga Shenlong Wu Hun langsung tergerak. Meski tidak ada suara yang keluar, Wu Yun sepertinya mendengar jeritan menyakitkan dari Shenlong Wu Hun. Jelas sekali, Shenlong Wu Hun terluka parah akibat pukulan tadi. Dan dantian Wu Yun juga mulai terasa sakit. Hampir muncrat darah. Saudaraku, Xiao Jin bertanya dengan cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan Wu Yun. Wu Yun melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Tapi saat ini, ekspresi Xiao Jin berubah lagi. Berkata, saudaraku, berapa lama yang kamu inginkan? Kita harus mempercepat, mereka datang. Wu Yun tidak punya waktu untuk merasakan lingkungan sekitar, dan bertanya, siapa yang datang?
Beberapa monster laut tingkat kesengsaraan sudah tiba di tempat kita, jaraknya kurang dari 200 meter, aku khawatir mereka akan segera mencarinya. Kata Xiao Jin. Wu Yun tidak langsung menjawab, diam-diam mengertakkan giginya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Xiao Jin, hati-hati. Jika ada bahaya dan posisiku terungkap, pergilah dulu. Kamu dapat memurnikan dengan tenang. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu apa yang pantas. Setelah Xiao Jin selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Namun saat ini, masih belum ada harapan untuk pemurnian Shenlong Wuhun. Faktanya, manik roh binatang purba telah sepenuhnya berada di atas angin. Keadaan Shenlong Wuhun semakin lesu. Karena kehilangan banyak energi naga dan terluka, dia sepertinya kehilangan kemampuan untuk melawan. Biarkan kekuatan manik roh binatang purba mengamuk di dalam tubuhnya. Shenlong kecil, jangan jatuh, kamu tidak bisa jatuh. Sebagai roh bela diri Wu Yun, bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Wu Yun terus memanggil roh Shenlong yang sepertinya sudah menyerah. 1 suara, 2 suara, 3 suara. Tidak ada yang terjadi. Namun, saat Wu Yun memanggil untuk kelima kalinya, tubuh naga Shenlong Wuhun, yang berhenti bergerak, tiba-tiba bergerak. Aum! Tiba-tiba, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Yang terjadi selanjutnya adalah auman energi naga yang hampir menakutkan. Ups! Wu Yun berkata diam-diam, energi naga datang terlalu keras dan tiba-tiba. Seni Dewa Bela Diri Taisang tidak dijaga sesaat dan bocor. Di luar, Xiao Jin, yang paling dekat dengan Wu Yun, merasakan kebocoran energi naga untuk pertama kalinya, dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, monster laut yang sedang mencari di luar juga segera sadar. Dengarkan saja monster laut yang bertanya-tanya, energi naga. Dari mana energi naga itu berasal? Monster laut lainnya berkata, tidak, ini bukan energi naga murni, ini mengandung nafas manusia. Saya khawatir mereka adalah 2 orang yang kita cari. Segera, kedua monster laut ini memimpin sekelompok besar monster laut menuju karang tempat Wu Yun dan yang lainnya bersembunyi. Itu berbahaya. Ekspresi Xiao Jin berubah dan dia mengepalkan tinjunya. Dengan 1 langkah panah, dia sudah memegang staf pembawa surga di tangannya. Untuk mencegah Wu Yun terekspos, dia langsung diekspos di depan sekelompok monster laut dan terbang ke tempat lain. Sambil terbang, dia berteriak, kejar aku, monster laut bodoh. Bab 1253 Peningkatan dalam budidaya dan pelarian yang berhasil. Xiao Jin, bisik Wu Yun. Dia tahu kalau Xiao Jin sengaja mengekspos dirinya untuk menarik perhatian monster laut. Dia bahkan tidak bisa menahan diri dan hampir bergegas keluar. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dia harus bersikeras menunggu hasil dari Shenlong Wuhun dan mutiara kuno roh binatang sebelum dia bisa pergi. Jika tidak, usahanya sebelumnya tidak hanya akan sia-sia. Pemaparan Xiao Jin yang disengaja tidak berpengaruh sama sekali. Namun, pada saat yang paling kritis ini, situasinya tampak membaik. Saat Shenlong Wuhun baru saja mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa roh Shenlong, meskipun terluka parah, secara bertahap berada di atas angin. Kali ini, Wu Yun melihatnya dengan jelas. Itu bukan karena roh naga ilahi telah menekan manik roh binatang purba. Dan sepertinya roh binatang Guzu sengaja berhenti melawan. Di masa jayanya, dia tidak mampu menekan manik roh binatang purba, dan bahkan lebih mustahil lagi sekarang karena tubuhnya terluka parah. Alasan mengapa ia mampu menekannya adalah karena kekuatan manik roh binatang purba secara bertahap melemah. Apalagi pelemahan ini bukanlah pelemahan yang sebenarnya, melainkan pelemahan yang disengaja. Tapi kenapa? Aku telah mengenali tuanku, bocah nakal. Mungkin aku terkesan dengan semangat pantang menyerah dari naga ilahimu. Manik roh binatang kuno ini sebenarnya telah mengenali tuannya. Wu Yun masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi lonceng ilahi dari penciptaan kebetulan terbuka, menghilangkan keraguannya. Tentu saja, Wu Yun tidak punya waktu untuk terlalu khawatir saat ini. Xiao Jin telah pergi membantunya memancing sekelompok monster laut. Setelah terekspos, Xiao Jin pasti akan dikepung oleh banyak monster laut. Di saat yang sama, monster laut yang kuat itu akan segera tiba. Wu Yun harus bergegas mendukung Xiao Jin secepat mungkin, dan kemudian melarikan diri dengan cepat sebelum monster laut yang kuat itu tiba. Shenlong kecil, karena ia telah mengenali tuannya, cepat dan sempurnakan. Kami akan segera membantu Xiao Jin. Setelah menerima perintah, Shenlong Wuhun bangkit kembali dan mulai dengan cepat menyempurnakan manik roh binatang kuno. Faktanya, menjadi sangat mudah untuk memurnikan manik-manik roh binatang purba yang mengenali ratu.
Karena sudah menyerah perlawanan, sekitar 30 napas atau lebih, Shenlong Wuhun berhasil menyempurnakan manik roh binatang purba. Pada saat yang sama, tubuh yang semula terluka parah dikembalikan ke kondisi puncaknya dengan bantuan manik-manik roh hewan purba. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah dia tidak menyangka bahwa setelah memurnikan manik-manik roh binatang purba, Shenlong Wuhun benar-benar akan meningkatkan budidayanya satu tingkat. Dan dia sendiri juga meningkat satu tingkat, dari sebelumnya melampaui kesengsaraan tingkat ke-6 menjadi melampaui kesengsaraan tingkat ke-7. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, manik roh binatang purba ini memang merupakan harta langka dari klan binatang purba. Ia memang kuat, dan ini mungkin hanya kurang dari 10% dari kekuatannya. Jika bisa benar-benar berubah menjadi ramuan iblis di masa depan, saya khawatir Shenlong akan menerima lebih banyak manfaat. Memikirkan hal ini, Wu Yun diam-diam menguatkan gagasan ini di dalam hatinya. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus bertanya kepada lonceng penciptaan ilahi bagaimana mengubah sepenuhnya mutiara roh binatang purba ini menjadi ramuan iblis dari roh naga. Bagaimanapun, saat Shenlong Wuhun menjadi lebih kuat, dia juga akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Bukan itu yang perlu kita khawatirkan saat ini. Terjadi pertarungan sengit di luar. Xiao Jin dan sekelompok monster laut bertarung dengan sekuat tenaga. Untungnya, monster laut yang kuat itu belum tiba, dan Xiao Jin bisa lebih unggul untuk saat ini. Namun karena banyaknya monster laut, Xiao Jin tidak bisa melarikan diri sama sekali untuk beberapa saat. Tapi tanpa basa-basi lagi, cepat atau lambat monster laut yang kuat itu akan tiba. Setelah merenung sejenak, Wu Yun meraung dan berkata, Shenlong kecil, keluarlah, kami akan membantu Xiao Jin keluar dari masalah, dan kemudian segera melarikan diri dari sini. Aum! Dalam sekejap, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Satu orang dan satu naga, satu di depan dan satu lagi di belakang. Dia segera meninggalkan karang dan bergegas menuju wilayah laut di depan tempat Xiao Jin bertarung. Hal pertama yang dilihat monster laut itu bukanlah Wu Yun, melainkan naga. Sekali lagi, naga adalah kepala dari semua binatang. Kraken tidak berbeda. Reaksi pertama mereka tentu saja ketakutan. Yaitu memanfaatkan momen ketakutan ini. Dengarkan saja auman Shenlong Wuhun. Energinya mengguncang gunung dan sungai. Dalam sekejap, energi spiritual mengepul. Gelombang bergelombang menyapu monster laut dengan kekuatan memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Dalam sekejap, setidaknya setengah dari monster laut itu terjatuh ke tanah. Pasalnya monster laut ini relatif lemah. Tak satu pun dari separuh monster laut ini yang lolos, korbannya tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit yang selamat. Ini menunjukkan betapa kuatnya Shenlong Wuhun. Wu Yun juga melihat waktu yang tepat dan mengaktifkan sepenuhnya kekuatan 9 meridiannya. Satu gerakan akan membakar api padang rumput. Kekuatan api suci yang panas menyapu energi spiritual yang agung. Bang bang bang. Meskipun seni bela diri padang rumput yang membakar api ini tidak sebaik seni bela diri warisan klan naga, namun dapat mengguncang gunung dan sungai. Tapi itu juga merupakan keterampilan bela diri surgawi di dunia fana. Tiba-tiba, hanya sebagian kecil dari monster laut itu yang terjatuh ke tanah. Tentu saja, jika menyangkut tingkat korban jiwa, mereka tidak seserius yang terkena Kizen Sanhe. Namun mereka semua terjatuh ke tanah, dan banyak yang meninggal. Xiao Jin melihat Wu Yun datang membantu dan tersenyum penuh arti. Dia bereaksi begitu cepat dan sudah bersiap. Ada ledakan keras di mulutnya, dan tongkat pencapai surga di tangannya dengan cepat bertambah besar. Banting ke depan. Itu adalah keterampilan bela diri warisan kedua yang dia pelajari, serangan yang menghancurkan langit. Monster laut yang tersisa semuanya terjatuh ke tanah. Ditambah dengan kehadiran tongkat Tongtian yang sebanding dengan senjata dewa, tingkat korbannya bahkan lebih parah dibandingkan energi yang mengguncang gunung dan sungai. Dalam waktu singkat ini, sekelompok besar monster laut yang mengepung Xiao Jin semuanya dikalahkan. Meski banyak ikan yang lolos dari jaring, namun ini jelas bukan saatnya untuk berkelahi. Sambil berpikir, Wu Yun membawa roh naga itu kembali ke tubuhnya. Lalu dia berteriak, Xiao Jin, ayo pergi. Xiao Jin segera mengerti dan mengikuti di belakang Wu Yun. Keduanya lari, satu di belakang yang lain. Saudaraku, apakah kamu berhasil? Aku tidak menyangka kamu akan meningkatkan kultivasimu satu tingkat. Haha, kamu layak menjadi kakak tertuaku. Kata Xiao Jin sambil tersenyum dalam perjalanan melarikan diri. Yah, itu berhasil. Nanti, kita akan sengaja meninggalkan nafas untuk menciptakan ilusi, dan kemudian melarikan diri dari arah lain. Wu Yun Dao. Kemudian, sesuai rencana Wu Yun,
keduanya dengan sengaja meninggalkan auranya masing-masing dan melarikan diri ke satu arah untuk sementara waktu. Berhenti. Setelah beberapa saat, Wu Yun membiarkan roh naga menguasai dantiannya. Aura manik roh binatang purba digunakan untuk menciptakan ilusi memiliki ramuan iblis, menutupi aura dantiannya sepenuhnya. Kemudian keduanya menahan auranya. Ketika semuanya sudah beres, keduanya mengubah arah dan melaju pergi. Menghilang dengan cepat, dan di tempat mereka baru saja bertarung. Segera, 4 prajurit Kraken tingkat Master Gua bergegas mendekat. Bab 1254 Spekulasi, Formasi Roh Laut. Di antara mereka adalah pemimpin gua-gua Huanyu dan 3 monster laut kuat dari gua lain. Di mana orang-orangnya? Dengan begitu banyak dari kalian tidak bisa menghentikan mereka berdua. Tuan Gua Huanyu meraung dengan marah ketika dia melihat keadaan kekalahan yang menyedihkan di sini. Di antara orang-orang ini, kecuali penguasa Gua Huanyu dan monster laut lainnya, mereka berada di tingkat ke-9 melampaui kesengsaraan. 2 monster laut lainnya sebenarnya telah mencapai tingkat transformasi spiritual. Untungnya, mereka tiba dengan lambat, jika tidak Wu Yun dan Xiao Jin akan tertunda oleh mereka. Begitu bala bantuan yang lebih kuat tiba, mustahil untuk melarikan diri. 4 penguasa gua, mereka punya naga, mereka. Beberapa monster laut yang masih hidup muncul dengan gemetar dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, ekspresi keempat orang itu tiba-tiba menjadi gelap. Klan naga adalah eksistensi tertinggi dari klan binatang buas kita, akankah ia muncul dalam diri manusia? Penguasa Gua Huanyu meraung, berhenti bicara omong kosong, cepat bangun dan kumpulkan orang-orang untuk aku kejar. Jika mereka mencoba melarikan diri ke arah ini, kejar mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, dia menanggung beban terberat dan segera mengejar mereka. 2 orang lainnya juga segera mengikuti. Orang kuat lainnya yang tersisa pergi ke arah lain, mungkin untuk memberitahu monster laut lainnya. Di bawah kepemimpinan penguasa Gua Huanyu, ketiga monster laut yang kuat ini melacak aura yang sengaja ditinggalkan oleh Wu Yun dan lainnya. Faktanya, guru Gua Huanyu menyangkal kepemilikan naga oleh Wu Yun. Tapi hatinya juga sedikit gelisah. Bagaimanapun, dia tahu identitas Xiao Jin dengan sangat baik. Meski tidak sebaik klan naga tertinggi, monyet suci juga merupakan salah satu dari 10 binatang dewa teratas di zaman kuno. Bahkan monyet suci pun rela mengikuti manusia tersebut, jika ada naga dewa di sisinya, bukan tidak mungkin. Tentu saja, dia juga mengetahui kekuatan Wu Yun. Yang dia khawatirkan saat ini bukanlah kekuatan Wu Yun sendiri. Yang dia takuti adalah kekuatan di balik Wu Yun, dan yang dia takuti adalah identitas Wu Yun. Jika hanya ada satu keras suci yang mengikutinya, mungkin bisa dikatakan itu suatu kebetulan. Namun jika memang ada naga yang menemaninya, maka asal-muasal manusia ini sangat sulit diketahui. Memikirkan hal ini, penguasa Gua Huanyu menjadi lebih bertekad untuk membunuh Wu Yun. Jika Wu Yun tidak memiliki latar belakang kekuatan yang kuat di belakangnya, maka dia harus dibunuh. Seluruh inventaris rumah harta karun Gua Huanyu yang berumur ratusan tahun telah musnah. Mengapa melampiaskan kebencian Anda jika Anda tidak membunuhnya? Dan jika Wu Yun memiliki latar belakang kekuatan yang kuat di belakangnya, maka dia harus dibunuh. Sekarang dia diburu di seluruh lautan, saya khawatir dia sudah memiliki dendam di hatinya. Begitu dia dibiarkan melarikan diri, jika dia kembali untuk membalas dendam dengan kekuatan di belakangnya di masa depan, itu mungkin akan menjadi bencana. Namun, setelah mengejar beberapa saat, penguasa Gua Huanyu tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengejarku? 2 monster laut kuat di belakangnya bertanya dengan bingung. Nafasnya telah hilang. Penguasa Gua Huanyu melihat sekeliling dengan mata terkunci dalam. Anehnya berkata, seharusnya tidak begitu. Dia adalah manusia dan tidak memiliki ramuan iblis. Tidak peduli apa, selama dia bergerak, dia pasti akan meninggalkan aura manusia. Bagaimana mungkin tidak ada yang akan terjadi? Tertinggal. Setelah beberapa saat, terjadi. Gelombang besar lainnya. Sirene yang kuat datang dari jauh. Orang-orang ini setidaknya berada pada tingkat ke-8 dalam melampaui kesengsaraan. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dan bahkan tingkat kedua. Mereka semua adalah orang kuat di aliansi 12 gua. Tampaknya hubungan antara 12 gua aliansi memang sangat erat. Semua gua besar mengirimkan ahli terbaiknya untuk membantu. Dan karena budidaya mereka yang maju, orang-orang ini lebih cepat daripada pasukan besar. Jadi datanglah duluan. Ada juga gelombang besar pasukan Kraken di belakang mereka. Ketika mereka tiba, mereka segera menemukan bahwa auranya telah hilang sama sekali. Tuan Gua Huanyu, apa yang terjadi? Mengapa auranya menghilang?
Tuan Gua Huanyu kembali menatap mereka. Wajahnya berangsur-angsur menjadi sangat serius. Berkata, semuanya, atas nama semua monster laut di Gua Huanyu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda kali ini, tetapi ada sesuatu yang menurut saya sudah waktunya untuk diberitahukan kepada Anda. Segera, penguasa Gua Huanyu memberitahu semuanya monster laut di gua satu persatu apa yang dia duga. Setelah mendengar ini, ekspresi monster laut yang kuat ini berangsur-angsur menjadi serius. Maksudmu, manusia itu punya rahasia khusus yang memungkinkan. Dia menghindari pelacakan kita. Tetapi kenapa dia tidak melarikan diri sebelumnya? Kamu bilang dia punya identitas yang kuat. Apakah ini benar atau salah? Jika itu benar, ya, maka masalah ini terlalu besar. Jika satu orang tidak baik, jika dia dibiarkan melarikan diri, saya khawatir aliansi rumah 12 gua kita akan mengalami bencana. Untuk sementara waktu, semua orang berbicara, dan semua jenis diskusi dimulai. Semuanya, awalnya aku tidak berpikir begitu, tapi setelah memikirkannya, aku menyadari bahwa mustahil bagi manusia tanpa ramuan iblis untuk lolos dari kejaran iblis laut kita. Penguasa Gua Huanyu tiba-tiba menghentikan diskusi semua orang dan berkata, jika dia bisa melakukannya, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia membawa semacam harta karun yang bisa menyembunyikan nafasnya, dan harta karun semacam ini tidak mungkin ada di dunia fana. Hai, maksudmu, dia punya mungkin dari dunia peri. Seru seseorang. Ya, semuanya kebetulan sekali. Monyet suci mengikutinya, dan naga itu bersamanya. Dia bisa menyembunyikan auranya dan menghindari pelacakan kita. Penguasa. Gua Huanyu berkata dengan penuh perhatian, yang paling penting adalah dia berani mengatasi keadaan kesengsaraan. Setelah memasuki wilayah laut kita, perilaku seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah dari benua fana itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang. Guru Gua Huanyu merenung sejenak dan berkata, saya harap Anda akan memberitahu pemilik gua di gua Anda masing-masing sesegera mungkin. Kali ini, kita mungkin harus mengaktifkan formasi roh laut untuk memburu kedua orang ini. Laut formasi roh. Ini rumah 12 gua kita. Aksi penyelamatan nyawa aliansi, setelah digunakan, harus dipertahankan lagi setidaknya selama 10 tahun, atau selama 100 tahun. Bukankah ini sepadan dengan keuntungannya? Seseorang bertanya. Sekarang kami merasa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya karena tidak terjadi apa-apa sekarang. Jika kita membiarkan kedua orang ini melarikan diri, jika tebakanku benar, maka... Penguasa. Gua Huanyu tidak menyelesaikan kata-katanya. Kemudian dia berkata, tolong beritahu semua pemilik gua tentang niat saya dan lihat apa maksudnya. Itu harus dilakukan. Sesegera mungkin. Sekarang aura mereka telah benar-benar hilang, mungkin tidak mudah untuk melacak mereka kembali. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata guru Gua Huanyu, monster laut yang kuat ini menjadi ragu. Namun, mereka tetap memberitahu pemilik gua masing-masing tentang dugaan dan rencana guru Gua Huanyu. Di kejauhan, Wu Yun dan Xiao Jin berlari dengan liar. Xiao Jin melihat sekeliling dan berkata, saudaraku, sepertinya mereka belum menyusul. Haha, di depan ada lapisan lintas sektoral. Saya pernah mendengar penguasa Gua Huanyu berkata bahwa setelah lewat di sana, Anda akan sepenuhnya melarikan diri dari 12 Cave Mansion. Lingkup pengaruh aliansi. Pada saat itu, kita bisa langsung melewati dasar laut. Kecepatannya tidak akan jauh lebih lambat. Selama kita berhati-hati, kita tidak akan ketahuan. Itu juga berbahaya melewati laut. Ya, Wu Yun mengangguk, dan mereka berdua melaju menuju lapisan lintas sektoral. Bab 1255 melintasi lapisan keretakan, formasi roh laut yang kuat. Pada saat yang sama, semua master gua di aliansi rumah 12 gua telah mengetahui tebakan dan rencana guru Gua Huanyu. Mereka sedang mempertimbangkan apakah mereka harus mengaktifkan formasi roh laut dalam masalah ini. Dengan kata lain, apakah layak menggunakan susunan roh laut untuk mengejar manusia dan monyet itu? Tidak ada keraguan tentang kekuatan formasi roh laut. Itu adalah formasi pelindung yang diciptakan oleh aliansi 12 gua. Butuh waktu ratusan tahun untuk membangun wilayah laut aliansi 12 gua. Ini adalah formasi 4 dalam 1 yang menggabungkan pembunuhan, amplifikasi, penentuan posisi, dan blokade. Saat itulah musuh yang kuat menyerbu dan kekuatan aliansi 12 gua tidak dapat menyelesaikannya. Formasi itu baru saja digunakan. Dalam formasi roh laut, setelah Anda melafalkan mantra roh laut, kekuatan Anda dapat ditingkatkan beberapa kali lipat seiring dengan peningkatan formasi roh laut. Biarkan diri Anda dipenuhi dengan energi mematikan. Pada saat yang sama, ia juga dapat dengan jelas mengunci posisi pasti musuh manapun di formasi healing.
Setelah digunakan, dapat dikatakan Wu Yun dan Xiao Jin tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Tapi harganya terlalu tinggi. Waktu pemeliharaan terlalu lama dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi. Biasanya, mereka tidak akan menggunakan formasi ini sampai nyawa mereka dipertaruhkan. Faktanya, apa yang disebut situasi hidup dan mati tidak terjadi pada saat ini. Bahkan, mereka tidak menerima ancaman sama sekali. Namun, yang tabu bagi mereka adalah spekulasi guru Gua Huanyu. Jika tebakan ini benar, saat itu, tidak sesederhana hidup dan mati. Saya khawatir apa yang akan terjadi akan menjadi bencana langsung. Setelah beberapa saat, 11 Master Gua lainnya berangkat satu demi satu dan bergegas ke lokasi Master Gua Huanyu. Terlihat jelas bahwa meski terguncang, mereka belum mengambil keputusan. Namun penguasa Gua Huanyu masih mengatakan hal yang sama. Ini terjadi karena aku. Aku minta maaf kepada kalian saudara-saudara, tapi ini bukan masalah sepele saat ini. Jangan takut 10.000, takutlah pada yang terburuk. Tapi aku berjanji setelah mengaktifkan Healing Array, serangkaian material dan personel pemeliharaan tidak memerlukan campur tangan siapapun. Saya, Gua Huanyu, bertanggung jawab penuh untuk itu. Jelas, mereka tergoda oleh kenyataan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan formasi Healing. Setelah beberapa saat, para penguasa gua lainnya mulai mengangguk satu demi satu. Baik, jika itu masalahnya, maka saya bersedia membantu Anda. Saya juga setuju. Saya juga. Silakan kembali ke gua dan aktifkan formasi roh laut. Saya akan menangani pengejarannya. Guru Gua Bulan Huan mengangguk dan berkata, dengan bantuan formasi roh laut, saya akan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Kita tidak perlu campur tangan lagi. Apakah itu mungkin? Tanya gua yang lain guru. Penguasa Gua Huanyu berkata, tidak peduli seberapa kuat mereka, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Dalam hal kekuatan, saya dapat membunuh mereka berdua secara instan. Saya tidak dapat menemukan jejak mereka sekarang. Sekali saya temukan, dengan tambahan formasi roh laut dengan restuku, aku akan membuat mereka menghilang menjadi abu. Ketika dia membual kalimat yang luar biasa ini, penguasa Gua Huanyu sepertinya telah melupakan adegan di mana Wu Yun menggunakan petir menginduksi teknik untuk menyerangnya dan melarikan diri dengan panik. Tentu saja, dengan bantuan formasi roh laut, dia menjadi percaya diri. Setelah kata-katanya jatuh, penguasa gua lainnya mengangguk. Baiklah, jika kamu ingin melakukannya, lakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan petunjuk apapun. Tidak peduli apakah tebakanmu benar atau tidak, kami akan bertindak sesuai tebakanmu sekarang. Hancurkan tubuhnya dan hilangkan jejak apapun tanpa meninggalkan apapun. Bukti, setelah memutuskan, semua orang bergegas. Pergi, kembali ke guamu. Penguasa Gua Huanyu kembali ke Gua Huanyu. Membuka formasi roh laut, dia segera membawa Master Gua kedua, Master Gua ketiga, dan sekelompok monster laut Gua Huanyu dan melarikan diri. Saat mata formasi roh laut di masing-masing dari 12 rumah gua terbuka satu demi satu. Posisi Wu Yun dan Xiao Jin dapat dengan jelas muncul di benak guru Gua Huanyu. Tiba-tiba, ekspresi seram muncul di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ternyata kita ada di sini. Untungnya, formasi itu diaktifkan tepat waktu, kalau tidak aku hampir membiarkanmu lolos. Lalu dia berkata dengan keras, ayo pergi, ikuti aku melintasi lapisan keretakan. Di kejauhan, dasar laut melintasi lapisan keretakan, dan lapisan tersebut berada. Saya melihat jurang besar di dasar laut di depan, tanpa dasar. Lebarnya sekitar 10 kaki, dan panjangnya tidak ada habisnya. Aliran air laut yang deras mengalir keluar dari dalam, seperti air terjun terbalik. Saya tidak tahu di mana letaknya jauh di dalam tanah, atau sudah berapa tahun ia berada di sana. Air laut yang memancar darinya seakan tak habis-habisnya, mengalir deras ke atas. Kelihatannya cukup spektakuler. Wu Yun bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sungguh pemandangan bawah laut yang indah. Cek-cek, cek-cek, ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa diapresiasi di darat. Haha, saudaraku, ada banyak keajaiban di dunia. Ayo pergi, lewati penyeberangan ini. Kita akan sepenuhnya keluar dari wilayah aliansi 12 gua di lapisan saat ini. Xiao Jin berkata, setelah lewat di sini, mustahil bagi mereka untuk menemukan kita lagi. Baiklah, meski berbahaya kali ini, untungnya tidak ada kejutan. Resikonya, dan panennya banyak. Naga kecil berhasil memurnikan mutiara roh binatang purba. Jika menjadi ramuan iblis di masa depan, potensinya tidak terbatas. Wu Yun mengangguk dan berkata, saya juga memanen 3 jiwa esensi iblis laut tingkat tinggi.
Selama mereka ditelan, setidaknya itu dapat meningkatkan 2 tingkat budidaya. Lumayan, lumayan. Ayo pergi, kakak. Xiao Jin tersenyum tipis, lalu terbang dan melompat menuju lapisan aliran melintang yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Namun tubuhnya baru saja meninggalkan tanah. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia meraih Xiao Jin dan berkata, "Jangan pergi, hati-hati, ini sangat mematikan." Membunuh. Pembunuhan apa? Xiao Jin bertanya dengan bingung. Dia belum pernah berlatih formasi, jadi dia tidak peka terhadap kekuatan formasi. Tapi Wu Yun berbeda, meskipun dia tidak terlalu ahli dalam taktik pertempuran. Namun dia juga merupakan karakter yang memegang chapter formasi. Pemahaman saya tentang metode pertempuran tidak hanya mendalam, tetapi saya juga mengenalnya. Tapi Wu Yun tidak segera menjawabnya, dan teknik menusuk mata diaktifkan. Perhatikan baik-baik bagian atas lapisan keretakan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tidak, sepertinya ada formasi di sini, dan itu adalah formasi yang sangat kuat. Saya melihat penghalang-penghalang yang sangat keras di lapisan keretakan, dan di antara penghalang ini ada aura pembunuh yang kuat. Meresap ke udara. Jika kamu baru saja menyerbu masuk secara membabi buta, kamu mungkin tidak akan mati, tetapi jika kamu tidak siap dan diserang oleh aura pembunuh ini, kamu mungkin akan terluka parah." Arai, Xiao Jin sedikit terkejut. Ini adalah tepi dari aliansi 12 gua, bagaimana sebuah formasi bisa muncul? Tiba-tiba, Xiao Jin mengangkat kepalanya dan berseru, "Aku akan pergi." "Tidak mungkin, apakah bajingan-bajingan itu seperti ini?" "Kamu tahu formasi apa ini?" Wu Yun bertanya ragu. "Jika kuingat dengan benar, ini disebut formasi roh laut." Xiao Jin berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Formasi roh laut. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang formasi ini. "Ya, aku pernah mendengar penguasa Gua Huanyu berkata bahwa formasi roh laut ini adalah." Saat Xiao Jin menjelaskan, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. 4-1. Formasi super yang mengintegrasikan pembunuhan, amplifikasi, penentuan posisi, dan blokade, meliputi seluruh 12 wilayah laut. Bahkan Wu Yun mulai terkejut saat ini. Sungguh masalah besar. Formasi super semacam ini mungkin membutuhkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan ratusan tahun untuk menyiapkannya. Dapat dikatakan sebagai kartu truf penyelamat nyawa yang paling hebat. Dia tampak agak sulit dipercaya untuk tangkap. Mereka benar-benar menggunakan formasi besar dengan cara apapun. Apakah kamu gila? Balas dendam atas genosida tidak lebih dari itu. Bukankah kita baru saja mengambil rumah harta karun dari mereka dan dipaksa melakukan ini? Mungkin tidak seperti itu. Sederhana. Xiao Jin juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, Wu Yun berseru, "Hati-hati." Dia melihat serangan energi yang kuat datang dari kejauhan. Keduanya segera bereaksi dan terbang menjauh. Hindari serangan itu dan berdiri teguh. Lalu terdengar suara gemuruh kemarahan. "Huff, kamu bajingan, aku tidak menyangka kalian berdua bajingan akan mendorongku ke titik ini. Kali ini, aku akan lihat kemana kamu lari." Semua monster laut mendengarkan perintah dan melantunkan mantra roh laut untuk membunuh mereka mengepungku dan membunuhku tanpa ampun. Itu adalah suara penguasa Gua Huanyu. Bab 1256 Pertempuran, Area Terlarang Setan Laut. Xiao Jin, bersiaplah untuk bertarung. Kali ini, benar-benar tidak ada jalan keluar. Di belakangnya terdapat penghalang penyegel yang membentang di lapisan keretakan dan formasi roh laut. Di depan dan di kedua sisi adalah monster laut. Dari 3 arah ini, gelombang besar monster laut yang dipimpin oleh Master Gua Besar, Master Gua Kedua, dan Master Gua Ketiga dari Gua Huanyu sedang mengepung mereka. Mereka semua garang dan mengancam. Mereka melantunkan mantra roh laut di mulut mereka. Dengan berkah kekuatan formasi roh laut, kekuatan masing-masing menjadi lebih dari 2 kali lipat dari keadaan aslinya. Apalagi bukan hanya kekuatan mereka saja yang diberkati. Di saat yang sama, ada juga aura pembunuh yang berasal dari formasi roh laut dan memenuhi tubuh mereka. Jangan meremehkan energi pembunuhan ini, setelah energi tersebut membentuk efektivitas tempur. Ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dan dengan berkah dari budidaya dan pembunuhan. Misalnya, monster laut yang sebelumnya tidak menimbulkan ancaman bagi Wu Yun dan yang lainnya terpaksa membiarkan Wu Yun dan yang lainnya bersiap saat ini. Adapun monster laut kuat yang tidak berani diremehkan oleh Wu Yun dan yang lainnya, mereka tidak lagi berani bersaing secara langsung. Dan mereka yang merupakan kultivator di alam kesengsaraan tingkat 9 seperti 3 Master Gua, memiliki kekuatan bertarung yang lebih menakutkan. "Huff, kamu bajingan, kamu berani menipuku ke Gua Huanyu.
Aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Raungan marah dari Master Gua Besar datang, monyet, percuma aku tulus melakukannya kamu. Beraninya kamu menipuku ketika kita bersaudara, aku akan membunuhmu. Oh, apakah kamu tulus padaku? Kamu hanya menyukai kekuatanku dan ingin aku menjadi bawahanmu dan bekerja untukmu. Kata Xiao Jin dengan nada menghina. Xiao Jin, jangan bicara omong kosong dengan mereka, bersiaplah untuk berusaha sekuat tenaga dan bertarung. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam, dan pedang darah malaikat muncul di tangannya. Di saat yang sama, jarinya sudah berada di cincin penyimpanan. Selama Master Gua Besar menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan, menara indah bintang 9 akan segera muncul. Di saat yang sama, Shenlong Wuhun dan Wu Shen Shadow juga akan segera digunakan. Pada saat itu, kekuatan Wu Yun secara keseluruhan akan melonjak langsung dari kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-7 saat ini ke kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-9, dan efektivitas tempurnya yang sebenarnya akan lebih tinggi. Dia mungkin juga tidak terkalahkan melawan Master Gua Agung yang diberkati oleh formasi roh laut. Faktanya, jika hanya 3 penguasa gua ini, dengan kekuatan Wu Yun dan Xiao Jin. Bahkan dengan berkah dari arai roh laut, mereka mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kata lain gunakan saja teknik menggambar petir seperti sebelumnya. Yang mereka takuti adalah pasukan sirene yang perkasa. Dengan berkah dari budidaya dan kekuatan membunuh formasi roh laut, kekuatan bertarung mereka tidak dapat diukur. Wu Yun tidak yakin apakah teknik menggambar guntur dapat memusnahkan mereka. Jika tidak, Anda tidak punya pilihan selain memanfaatkannya. Di sampingnya, Xiao Jin juga memegang erat tongkat surgawi di tangannya, siap bertarung kapan saja. Saudaraku, apakah kamu memiliki peluang bagus untuk menang? Xiao Jin tiba-tiba bertanya. Tidak peduli peluang menangnya tinggi atau tidak ada jalan keluar sekarang. Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata, dengan adanya formasi roh laut ini, mungkin mustahil bagi kita untuk melarikan diri jauh lagi. Jika formasi roh laut ini tidak dihilangkan, kita tidak akan punya jalan sama sekali. Bersembunyi di mana-mana, kamu tidak bisa meninggalkan area ini. Saudaraku, aku tahu tempat yang tidak bisa ditutupi oleh formasi roh laut, tapi itu sangat berbahaya. Kata Xiao Jin. Di mana? Wu Yun bingung. Jika memang ada tempat seperti itu mungkin satu-satunya titik balik dalam pertempuran ini dengan peluang menang yang tipis. Tanah terlarang setan laut. Xiao Jin berkata, mari kita lihat dulu. Jika kita bisa mengalahkan mereka, akan lebih baik. Jika kamu kalah, aku akan membawamu kembali ke tanah terlarang setan laut. Setan laut terlarang tanah. Wu Yun dia menggumamkan sesuatu, meskipun dia tidak tahu tempat seperti apa ini. Namun mendengar namanya saja sudah cukup membuat jantung berdebar-debar. Menderita kematian. Tepat pada saat ini, Master Gua Besar itu meraung. Saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga, serang manusia itu dari kedua sisi. Serahkan monyet itu padaku. Jika dia berani memimpin orang untuk menyerang rumah harta karunku, aku akan membunuhnya. Ya, Tuan Gua kedua dan yang ketiga Master Gua menerima perintah itu. Dengan raungan, aura budidaya tiba-tiba dilepaskan. Dia segera bergegas menuju Wu Yun. Wajah Wu Yun menjadi gelap dan dia berkata, Xiao Jin, hati-hati dengan bajingan itu. Aku akan mencoba membunuh kedua orang ini sesegera mungkin untuk membantumu. Ya, Xiao Jin setuju. Lalu terdengar suara gemuruh, dan ledakan garis keturunan dari skill pertama dilepaskan. Seluruh orang itu langsung berubah menjadi monyet besar. Gada surgawi di tangannya juga diperbesar secara proporsional. Dengan raungan yang mengguncang langit, tongkat surga Tongtian menghantam Master Gua Besar itu dengan keras. Saat Xiao Jingang pergi, Wu Yun segera merasakan hawa dingin di sisinya. Yang saya lihat hanyalah gelombang udara yang bergulung. Saya merasakan angin kencang bertiup, dan saya segera menghindar. Seluruh lengannya hampir terpotong secara langsung. Master Gua kedua dan Master Gua ketiga hanya berada pada tingkat ke-8 melampaui kesengsaraan. Tetapi dengan berkah dari budidaya dan kekuatan membunuh formasi roh laut, efektivitas tempur kedua pria itu secara keseluruhan mungkin sebanding dengan orang kuat di tingkat transformasi spiritual. Beraninya Wu Yun meremehkannya. Saat dia menghindar, Wu Yun membocorkan auranya. Kedua orang itu telah melihat kultivasi Wu Yun saat ini. Saya sedikit terkejut di dalam hati, ketika saya berada di Gua Huanyu, saya hanya berada di tingkat ke-6 melampaui kesengsaraan. Tanpa diduga, selama jangka waktu pelarian ini, tingkat kultivasinya meningkat. Awalnya, mereka tidak mempercayai tebakan kakak laki-lakinya. Saya tidak percaya Wu Yun benar-benar memiliki apa yang disebut kekuatan latar belakang. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mulai mempercayainya.
Setidaknya, mereka telah hidup di bawah laut selama ratusan tahun, dan mereka belum pernah melihat ada orang yang berhasil menembus budidaya tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu. Dan masih dalam pelarian. Tiba-tiba, mereka berdua saling memandang dan berkata kepada monster laut di belakang mereka, "Ayo, bunuh dia." Biarkan antek-antek kecil ini datang untuk membunuhku. Kamu meremehkanku. Wajah Wu Yun tertegun, dan dia mengetukkan jarinya dengan ringan pada cincin penyimpanan. Kemudian sebuah ide muncul. Dalam sekejap, sebuah pagoda dengan cahaya indah dan seukuran lengan muncul di samping Wu Yun. Ini adalah menara indah bintang 9 yang dapat meningkatkan budidaya Wu Yun ke 2 tingkat. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Wu Yun segera melonjak ke tingkat ke-9 melampaui kesengsaraan. Melihat ini, kedua penguasa gua itu tercengang. Mereka hampir berseru, ini artefak amplifikasi. Ya Tuhan, siapa orang ini? Saat mereka berdua merasa ngeri. Bayangan Dewa Perang juga langsung muncul di belakang Wu Yun. Tingkatkan lagi level kultivasi Anda. Tetapi bahkan Wu Yun sendiri tidak tahu seberapa besar pertumbuhannya. Dia belum pernah bertarung melawan orang kuat yang telah mencapai transformasi spiritual atau lebih tinggi sebelumnya. Tidak mungkin untuk memprediksi apakah dia setara dengan seorang kultivator dari beberapa level saat ini. Tetapi yang pasti adalah pada saat ini, budidayanya pasti melampaui kesengsaraan tingkat ke-9. Dan pemandangan ini sekali lagi membuat kedua master gua sirene panik. Dengan meningkatnya formasi roh laut, mereka hanya mampu mengejar kultivator tingkat ke-9 yang melampaui kesengsaraan. Ditambah dengan peningkatan kekuatan membunuh, mereka hampir tidak dapat bersaing dengan kultivator tingkat pertama. Tapi aura yang terpancar dari Wu Yun saat ini pasti lebih dari 1 tingkat. Karena mereka merasa tertekan oleh Wu Yun. Bahkan kekuatan membunuh mereka telah ditekan. Di tempat lain, penguasa gua besar yang melawan Xiao Jin juga memperhatikan apa yang terjadi di sini. Perubahan Wu Yun juga membuat pupil matanya mengecil. Ini memang di luar dugaannya. Namun, ini adalah wilayah kekuasaan mereka, dalam formasi roh laut mereka. Mengatakan ini saja tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Namun tidak diragukan lagi bahwa Wu Yun telah berubah saat ini. Biarkan dia mengkonfirmasi sepenuhnya tebakannya. Wu Yun jelas bukan dari benua fana. Apapun yang terjadi hari ini, dia harus mati. Tiba-tiba aku melihatnya berteriak pada Master Gua kedua dan Master Gua ketiga, mengapa kalian berdua begitu linglung? Aktifkan kekuatan roh laut dan hancurkan dia. Aku tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika kalian berdua mati, kamu harus menyeretnya bersamaku untuk membayar nyawamu. Bab 1257 Formasi Roh Laut yang Kuat. Nak, makanlah cangkang kura-kuraku. Saat Master Gua besar itu meraung, Wu Yun merasakan angin kencang bertiup di depannya. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah ayah mertua penyu. Cangkang kura-kuranya sangat keras dan kencang sehingga Wu Yun tidak bisa melawan. Namun, tidak mungkin membunuh Wu Yun dengan kekuatan Kasim penyu ini. Wu Yun terlihat menggunakan Dragon Walk untuk menghindari serangan cangkang penyu dengan mudah. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Tuan Turtle. Kemudian pedang darah malaikat di tangannya menebas udara. Dia hanya mendengar jeritan, lalu darah muncrat. Kepala kura-kura itu dipotong langsung ke tanah oleh Wu Yun. Tuan Penyu. Melihat ini, guru gua ketiga meraung dengan marah. Anak-anak muda, datang ke sini dan bunuh dia. Kakak kedua, mulai formasi. Dia memberi perintah. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya didorong oleh kekuatan membunuh dari formasi roh laut. Tanpa rasa takut, dia bergegas menuju Wu Yun dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Wu Yun dapat merasakan formasi roh laut berubah. Aliran kekuatan mengalir ke monster laut ini. Ribuan monster laut yang barusan tidak menimbulkan ancaman bagi Wu Yun membuat Wu Yun merasakan tekanan yang besar. Tidak hanya itu, saat Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Master Gua kedua dan ketiga. Saya melihat kekuatan keseluruhan kedua orang itu melonjak lagi. Aneh, apa yang terjadi? Mereka telah diperkuat oleh arai roh laut ketika mereka datang, jadi mengapa mereka masih bisa diperkuat? Tidak, ini lebih dari itu. Mereka semakin kuat. Pada akhirnya, ini arai roh laut. Nak, menderita kematian. Sementara Wu Yun berpikir, dia melihat dua penguasa gua menebasnya dari udara. Jika Wu Yun tidak mengelak tepat waktu, seluruh kepalanya akan hancur. Kekuatan yang sangat kuat, lebih kuat dariku dalam kondisi bayangan Dewa Perang dan menara indah bintang 9 yang diperkuat. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri sambil menghindari serangan itu. Tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia diam-diam berpikir. Tidak,
Yang disebut formasi roh laut ini mungkin adalah formasi melahap besar yang dapat menelan semua energi di area sekitarnya untuk meningkatkan budidaya orang-orang dalam formasi tersebut. Tetapi bukankah ini mencari kematian? Melahap semua energi di laut terdekat, bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan? Masih berlari? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa lari. Pada saat ini, suara Master Gua ketiga terdengar lagi. Pada saat yang sama, Trisula hijau Zamrud terlihat mengarah ke jantung Wu Yun. Dentang. Dengan tergesa-gesa, Wu Yun buru-buru memegang pedang berdarah malaikat itu untuk menahannya. Namun saat kedua senjata itu bertabrakan, seluruh orang tersebut langsung terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Lengan saya mati rasa dan organ dalam saya gemetar. Xiao Jin, hati-hati dengan orang itu, ada yang aneh dengan formasi roh laut ini, mereka semakin kuat. Wu Yun terbang menyingkir dan berteriak ke arah Xiao Jin di kejauhan. Pada saat ini, penguasa gua besar semakin kuat. Xiao Jin, yang masih tak terkalahkan, kini benar-benar dirugikan. Brengsek, aku harus pergi dan membantu dengan cepat, kalau tidak Xiao Jin tidak akan bisa bertahan lama. Wu Yun mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian sebuah ide muncul. Hanya oman naga yang terdengar. Roh naga ilahi muncul dari udara tipis. Tidak diragukan lagi kemunculan Shenlong Wuhun membuat semua monster laut terlihat kaku. Kecurigaan terhadap identitas Wu Yun juga semakin pasti. Namun, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Ditambah dengan kekuatan membunuh dari formasi roh laut, mereka tidak lagi tahu apa artinya takut. Hentikan bajingan itu untukku, dan aku akan membantu Xiao Jin. Geram Wu Yun. Shenlong Wuhun meraung liar dan bergegas menuju monster laut yang dipimpin oleh Master Gua kedua dan Master Gua ketiga. Meskipun dia tahu bahwa Shenlong Wuhun tidak akan bisa menghentikan mereka lama-lama, Wu Yun paling mengkhawatirkan Xiao Jin saat ini. Penguasa gua besar itu kejam dalam gerakannya, dan setiap gerakan dimaksudkan untuk membunuh Xiao Jin. Tapi begitu Wu Yun terbang, suara dingin datang dari sampingnya. Huff, bocah manusia, lawanmu ada di sini. Wu Yun berbalik dan melihat roh naga dewa sedang bertarung dengan dua penguasa gua. Pada saat yang sama, dia harus menghentikan monster laut lainnya demi Wu Yun. Tapi dia tidak bisa menghentikan ketiga penguasa gua ini. Pergi. Wajah Wu Yun menjadi gelap dan dia menggeram. Ah! Tepat pada saat ini, tangisan kesakitan terdengar. Di saat yang sama, suara Master Gua besar juga terdengar. Hei, monyet kecil, tidak masalah kalau kamu adalah binatang mitos. Apakah kamu memahami kekuatanmu? Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Xiao Jin. Wu Yun panik dan bergegas pergi. Tapi saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Master Gua ketiga lagi. Pergilah ke neraka. Wu Yun meraung marah, mengkhawatirkan keselamatan Xiao Jin. Kekuatan 9 pembuluh darah diaktifkan sepenuhnya, di bawah berkah bayangan Dewa Bela Diri dan Menara Indah Bintang 9. Memegang pedang darah malaikat tinggi-tinggi di kedua tangannya. Potong di udara. Saya tidak tahu apakah ketiga penguasa gua itu terintimidasi oleh momentum Wu Yun, atau apakah mereka benar-benar bukan tandingan Wu Yun dalam keadaan gila ini. Dia sebenarnya terbelah dua oleh gerakan Wu Yun. Saudara ketiga. Saudara ketiga. Pada saat yang sama, penguasa gua kedua dan penguasa gua besar berteriak pada saat yang bersamaan. Dia ingin bergegas, tetapi yang satu dihalangi oleh roh naga ilahi, dan yang lainnya terlalu jauh untuk mengejarnya. Jika kamu berani menyentuh saudara ketigaku, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram hari ini. Master gua besar itu meraung, tapi dia tidak langsung menerkam Wu Yun. Sebaliknya, dia bergegas menuju Xiao Jin yang terluka. Saat ini, Xiao Jin menderita kehilangan energi spiritual yang berlebihan dan luka serius. Tidak mungkin lagi mempertahankan seni bela diri eksplosif garis keturunan. Ilmu bela diri peledak garis keturunannya sama dengan Wu Yun, sekali digunakan secara berlebihan akan membuatnya sangat lemah. Saat ini, Xiao Jin sangat lemah. Menghadapi kekuatan Great Cave Master yang akan datang, tidak ada cara untuk menolaknya. Wu Yun panik. Pada saat ini, dengan berkah dari formasi roh laut, Master Gua besar ini sangat kuat. Belum lagi dia tidak bisa terburu-buru sama sekali, bahkan jika dia bergegas, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Dia mengertakkan gigi dan menyerah. Segel yang mengguncang surga. Dia meraung dengan marah, dan dengan cepat menggerakkan jari-jarinya. Di langit di atas, segel kuno yang sederhana namun kuat dengan cepat mengembun. Wu Yun tidak ingin menggunakan seni bela diri seperti itu. Karena dia tidak yakin apakah segel pembalik surga dapat membunuh guru gua agung dalam kondisinya saat ini. Dan begitu dia menggunakan segel pembalik surga,
dia akan segera menjadi sangat lemah. Pertarungan mungkin akan menjadi lebih sulit saat itu. Namun situasinya saat ini kritis, dan dia tidak punya waktu atau metode lagi untuk menghadapinya. Mari kita pertahankan Xiao Jin dulu. Ledakan. Segel yang mengguncang surga menyerang. Persis seperti yang diharapkan Wu Yun. Penguasa gua besar bereaksi dengan sangat cepat, meskipun dia terpengaruh, nyawanya tidak terpengaruh. Wu Yun juga segera menjadi lemah di dantiannya. Dia menguatkan dirinya dengan keras dan terbang ke depan Xiao Jin dalam sekejap. Dia mengambil Xiao Jin dan berkata, "Xiao Jin, ayo pergi, di mana tanah terlarang setan laut yang kamu sebutkan sebelumnya. Kami meremehkan formasi roh laut dan monster laut ini. Ayo bersembunyi di tanah terlarang setan laut dulu. Dampaknya, monster laut tersebut tidak akan bisa mendekat untuk sementara waktu." Wu Yun mengerahkan pikirannya untuk mengambil kembali roh naga. Mengambil Xiao Jin, dia dengan cepat menuju ke lokasi area terlarang si Demon. Bab 1258 Pria menakutkan berjubah hitam. Melihat kedua orang itu melarikan diri, penguasa gua besar itu meraung dengan marah. "Kejar aku!" Keduanya berada di ujung tambatan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Dia benar, baik Wu Yun dan Xiao Jin memang berada di ujung tambatan mereka saat ini. Keduanya kekurangan energi spiritual, Wu Yun baik-baik saja, dan Xiao Jin bahkan lebih lemah dan terluka. Tapi Wu Yun tidak yakin berapa lama dia bisa berlari dan apakah dia bisa bertahan sampai dia memasuki area terlarang setan laut. Pelarian ini sepenuhnya didukung oleh pemikiran Wu Yun. Beberapa kali para pengejar berada di belakang mereka. Saya bahkan hampir menangkapnya beberapa kali. Tapi Wu Yun masih mengandalkan pikirannya untuk bertahan dan melarikan diri ke sini. Di depan, hanya ada lubang berukuran 10 kaki. Gelap gulita dan saya tidak tahu kemana tujuannya. Memberi orang perasaan menakutkan. Ini seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Bahkan memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Xiao Jin menunjuk ke lubang hitam dan berkata, "Saudaraku, ini adalah area terlarang dari setan laut. Menurut rumor setan laut, begitu kamu masuk, kamu pasti akan mati dan tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup." Faktanya, Xiao Jin tidak perlu mengatakan bahwa Wu Yun telah menebaknya. Namun kakinya masih tidak berhenti sejenak. Dia langsung terbang dan masuk. "Kalau di hari kerja, saya tidak akan masuk." Namun kali ini berbeda dengan masa lalu, para pengejar di belakangnya terus maju selangkah demi selangkah, inilah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Setelah memasuki tanah terlarang setan laut ini, lingkungan sekitarnya masih gelap gulita. Bahkan dengan tingkat kultivasi Wu Yun dan teknik menusuk mata, dia tidak bisa merasakan sedikit pun cahaya. Ini berbeda dengan pemandangan jurang bawah air yang tak ada habisnya dan berulang-ulang. Di sini hitam pekat, gelap gulita. Setelah memasuki ruang gelap ini, Xiao Jin tidak bisa lagi bertahan dan pingsan. Dan Wu Yun juga kekurangan energi spiritual dan sangat terkuras. Dia melirik ke belakang, dan tentu saja dia tidak mendengar suara master gua besar dan orang lain yang mengejarnya. Hatiku rileks, kepalaku tiba-tiba tenggelam, dan aku pingsan ke tanah. Di luar area terlarang setan laut, sekelompok monster laut bahkan tidak berani mendekati tempat ini. Berdiri 200 meter jauhnya, mengamati dari kejauhan. Wajah penguasa gua kedua bahkan dipenuhi ketakutan. Dia masuk. Kedua bajingan ini mengambil keuntungan dari mereka. Mereka membunuh saudara ketiga dan ayah mertua kura-kura. Saya ingin menguliti dan menjepit mereka, tetapi saya tidak menyangka mereka akan melakukannya. Melarikan diri ke tanah terlarang setan laut. Tuan gua besar berkata dengan sungguh-sungguh. "Jalan, ayo pergi. Jika kamu memasuki area terlarang setan laut, kamu pasti akan mati." Mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Semua setan laut mematuhi perintah dan segera kembali ke Gua Huanyu untuk menyembuhkan luka mereka. Semua orang beristirahat selama 3 hari. Ingatlah bahwa mereka tidak boleh digunakan lagi dalam waktu 3 hari. Dengan kekuatan apapun, Anda dapat menunggu sampai serangan balik dari formasi roh laut berlalu sebelum Anda dapat menggunakan kultivasi Anda. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke guru gua kedua lagi dan berkata, "Saudara kedua, apakah kamu masih bisa bertahan?" "Ya," Erdong Sang Bagava mengangguk. "Anda secara pribadi mengunjungi 11 gua yang tersisa, memberitahu mereka bahwa masalahnya sudah selesai, dan membatalkan formasi roh laut. Pada saat yang sama, beritahu mereka bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka kali ini. Sebulan kemudian, saya akan melakukannya secara pribadi datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihku dan memberimu hadiah besar." "Ya," pemimpin gua kedua mengangguk. Tapi saat dia berbalik, tiba-tiba tubuhnya menegang dan kepalanya terjatuh ke tanah.
Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, bahkan untuk menangis. Kecepatannya yang begitu cepat hingga membuat kulit kepala mati rasa. Melihat hal tersebut, semua monster laut segera mempersiapkan diri dengan ketakutan di wajah mereka. Siapa? Pemimpin gua besar itu juga melihat sekeliling dan berkata dengan panik. Oh, apakah kamu tidak curiga dengan latar belakang Wu Yun? Selamat, kamu menjawab dengan benar. Diiringi dengan suara, saya melihat sesosok tubuh berbalut jubah hitam, yang penampakannya tidak jelas, tiba-tiba muncul. Aura yang memancar dari tubuhnya bahkan membuat kaki sang guru gua agung terasa lemas dan bulu kuduknya berdiri. Kamu adalah. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan dia tidak pernah bisa menyelesaikannya. Karena kepalanya sudah terguling ke tanah seperti saudara keduanya. Namun, pria berjubah hitam tidak menyerang monster laut lainnya. Setelah membunuh Master Gua Besar dan Master Gua kedua, mereka menghilang seperti hantu lagi. Setelah bayangan hitam hantu menghilang, semua monster laut berpencar dengan tergesa-gesa, dan bagaimana mereka berani ditangani oleh dua penguasa gua. Dan tidak lama kemudian mereka berpencar. Sosok putih dan sosok biru muncul di sini hampir bersamaan, satu demi satu. Mereka melihat tubuh Master Gua kedua dan Master Gua Besar di tanah. Alisnya berkerut. Kedua orang ini tidak lain adalah Luo Chen dan Xuan Yuanji. Bisakah kamu memberitahu, siapa pria berjubah hitam itu? Tanya Luo Chen. Xuan Yuanji menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat kuat, sangat kuat. Luo Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Xuan Yuanji tanpa berkata apa-apa. Jelas, dia juga setuju dengan pandangan Xuan Yuanji. Pria berjubah hitam itu terlalu kuat, kekuatan yang bahkan mereka tidak dapat memahaminya. Kekuatan keduanya bukan berarti termasuk yang terbaik di domain dewa, tapi setidaknya dianggap di atas rata-rata. Bahkan mereka tidak bisa menilai kekuatan mengerikannya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya pria berjubah hitam itu. Bahkan dewa perang di masa kejayaannya mungkin tidak lebih dari ini. Sepertinya bukan hanya kita yang mengetahui identitas Tuan Yun. Setelah hening lama, Xuan Yuanji berkata perlahan. Jalan menuju kelahiran kembali dewa bela diri kali ini tidak sesederhana itu. Luo Chen juga menghela nafas perlahan. Apa yang ada di dalam sana? Xuan Yuanji tiba-tiba bertanya tanpa menjawab. Entahlah, tapi dengan kemampuan Wu Yun, aku seharusnya bisa menghadapinya. Jika dia benar-benar mati di dalam, aku hanya bisa mengatakan bahwa dewa perang telah menemukan penerus yang salah. Gumam Luo Chen sambil menatap tanah terlarang setan laut yang gelap. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam sekejap. Xuan Yuanji diam sejenak lalu menghilang. Tempat lain, di belakang karang. Seorang pria parubaya yang belum pernah dia temui sebelumnya perlahan keluar. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya berasal dari istana Aoshen. Dia tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, ini menarik, ini sangat menarik. Tampaknya tuan muda istana tidak terlalu khawatir. Luo Chen dan Xuan Yuanji diam-diam melindunginya pada saat yang sama. Anak ini tidak sesederhana itu. Seperti yang terlihat. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Siapa pria berjubah hitam itu? Dia sangat kuat. Melihat seluruh domain dewa, ada orang dengan kekuatan ini. Hai, mungkinkah? Sepertinya kita perlu melaporkan masalah ini kepada tuan muda istana secepatnya. Berkedip sementara itu, orang ini juga menghilang. Tak lama setelah, di area terlarang setan laut, Wu Yun akhirnya terbangun. Segera periksa luka Xiao Jin. Nafas Xiao Jin berangsur-angsur stabil pada saat ini, dan tampaknya selama koma, luka-lukanya perlahan pulih. Wu Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, binatang dewa adalah binatang dewa. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kamu bisa berlatih sambil tidur, dan kamu bisa menyembuhkan lukamu dengan koma. Dia menggelengkan kepalanya, dan lalu dengan cepat menggunakan Devouring Martial Soul untuk memulihkan energi spiritual yang berlebihan di tubuhnya. Bab 1259 Eksistensi Kuat, Budidaya. Saudaraku, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yun mendengar suara Xiao Jin di sebelah telinganya. Tidak apa-apa. Wu Yun sedikit terkejut. Lalu dia tiba-tiba bertanya, tidak, kamu baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Xiao Jin menepuk dadanya dan tersenyum. Wu Yun tampak sedikit aneh dan terdiam beberapa saat. Ketika dia tiba, Xiao Jin jelas terluka dan lemah, jauh lebih serius dari dia. Dan dia lemah. Keduanya pingsan hampir bersamaan. Dia juga mendapat dukungan untuk menelan jiwa bela diri. Apakah orang ini menjadi lebih baik secepat itu? Aku hanya bisa menghela nafas, binatang mitos itu memang binatang mitos. Ini keterlaluan.
Orang-orang itu harus pergi, ayo keluar dan melihat. Wu Yun berbalik dan melihat ke belakang. Meskipun di sana gelap, Wu Yun mungkin tahu bahwa itu adalah pintu masuk bagi mereka untuk masuk. Tidak mungkin, kamu tidak bisa keluar. Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detailnya, tapi dikatakan bahwa begitu kamu masuk dari sini, mungkin tidak mungkin untuk keluar dengan selamat. Wu Yun mengerutkan kening. Mengerutkan kening. Dia berkata, saya tidak percaya. Apakah tempat ini benar-benar jahat? Kita sudah lama berada di sini dan kita belum melihat bahaya apapun. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan terbang menuju pintu masuk. Ledakan. Namun saat pertama kali sampai di pintu masuk, dia merasa seperti sedang menyentuh pelat besi. Dengan keras, dia langsung terlempar ke belakang. Aku pergi, itu penghalang lagi. Wu Yun buru-buru mengatur nafas di tubuhnya dan bergumam. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Xiao Jin, aku merasa selama kita bisa menembus penghalang ini, kita harus bisa keluar. Menurut apa yang kamu katakan, monster laut itu pasti mengira kita akan mati. Setelah kita masuk, dan mereka harus mundur ke laut saat itu. Arai spiritual, selama kita bisa menerobos penghalang ini dan pergi, setelah kita keluar, kita akan menemukan cara untuk diam-diam membalas dendam pada dua penguasa gua-gua Huanyu. Kedua bajingan ini telah memaksa kita sampai ke titik ini, jangan bunuh mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk memaafkan kebencian mereka. Tetapi penghalang ini mungkin tidak mudah untuk dipatahkan. Kata Xiao Jin. Yah, aku baru saja bersentuhan dengannya, dan itu benar-benar tidak mudah untuk dihancurkan. Namun, aku merasa jika kita masuk ke dalam lagi, kita pasti akan mati. Pasti ada pria menakutkan yang bersembunyi di sini. Wu Yundao. Jadi, lebih baik mencari cara untuk mendobrak penghalang dan pergi. Yah, apakah ada cara untuk mendobrak penghalang? Xiao Jin mengangguk. Baiklah, tanyakan pada bajingan tua itu. Wu Yun tersenyum, lalu berkata, hei, bajingan tua, inilah saatnya kamu memainkan peranmu. Di mana tanah terlarang setan laut ini? Bisakah penghalang itu dipatahkan? Kamu, benarkah? Tidak bisa. Kamu memperlakukanku seperti dewa dan mengetahui segalanya. Lonceng penciptaan ilahi bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Hei, bukankah kamu mengaku sebagai eksistensi yang sebanding dengan dewa kuno di zaman kuno? Wu Yundao berkata, lagi pula, kita berada dalam situasi seperti ini, kenapa tidak? Sumber segalanya dimulai dari keserakahanmu terhadap rumah harta karun Gua Huanyu. Penghalang ini sangat biasa. Ini adalah penghalang budidaya. Ada orang yang sangat kuat di dalamnya. Jika budidaya Anda dapat melampaui dia, Anda secara alami dapat menghancurkan penghalang ini dengan mudah. Jika tidak, maka jangan bahkan tidak berpikir untuk memecahkannya. Lonceng ilahi itu menjawab, pria yang sangat kuat, berapa tingkat kultivasinya? Wu Yun bertanya. Aku tidak tahu, auranya sangat lemah, 9 putaran, atau lebih kuat, seorang kultivator biasa monster laut yang selamat dari kesengsaraan. Jadilah baik. Jawaban dari lonceng penciptaan ilahi membuat Wu Yun dan Xiao Jin menjadi bingung. Ekspresi menjadi gelap pada saat yang sama. Sirene 9 putaran. Atau kultivator sirene yang lebih menakutkan. Jika makhluk seperti itu ingin membunuh mereka, mereka mungkin tidak perlu menggunakan satu gerakan pun. Mendengar kata-kata ini, Wu Yun menjadi lebih bertekad untuk menerobos penghalang dan pergi sebelum orang itu menemukannya. Dia juga memiliki pengalaman dalam mendobrak hambatan. Meskipun ini pertama kalinya saya menemui hambatan kultivasi ini. Tapi saya telah secara paksa memecahkan banyak penghalang formasi sebelumnya. Gunakan langsung senjata ilahi dan kekuatan api suci untuk menerobos dengan paksa. Dan sekarang, Wu Yun juga telah mengambil keputusan. Meskipun aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, setidaknya aku harus mencobanya. Dan ketika lonceng penciptaan ilahi mengetahui tentang pemikiran Wu Yun. Tapi dia segera menghentikannya. Hei, bocah, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Alasan mengapa kamu masih hidup sekarang adalah karena orang itu sedang istirahat atau berlatih. Jika kamu ingin dengan paksa mendobrak penghalang, jangan gegabah. Itu yang terbaik adalah memastikan satu pukulan berhasil. Jika Anda tidak yakin apakah satu pukulan berhasil, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan. Jika tidak, benda di dalam akan terganggu, dan Anda akan mati tanpa mengetahui caranya. Kata-kata lonceng penciptaan ilahi langsung menjatuhkan Wu Yun. Harapan yang baru saja saya sebutkan langsung padam. Kamu tidak ada hubungannya. Bagaimana kalau kamu mengambil tindakan secara langsung? Kata Wu Yundao setelah merenung sejenak. Haruskah aku mengambil tindakan? Tahukah kamu siapa yang baru saja keluar?
Lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Di luar, siapa di sini? Wu Yun bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak, bukan apa-apa. Maksudku monster laut itu hampir membunuhmu dan aku bahkan tidak mengambil tindakan. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil tindakan sekarang. Lonceng penciptaan ilahi dengan cepat membuat kebohongan dan kembali. Segera, nadanya tiba-tiba menjadi keras. Berkata, bagaimanapun, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Mulai hari ini, mulai saat ini, saya tidak akan pernah mengambil tindakan lagi. Tidak peduli apa situasinya, bahkan jika saya melihat Anda mati, saya tidak akan pernah mengambil tindakan lagi. Wu Yun dia sedikit terdiam, tetapi pada saat yang sama dia juga menemukan bahwa lonceng penciptaan ilahi tampak sedikit aneh. Meskipun dia jarang mengambil tindakan di masa lalu, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan lagi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bajingan tua, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang datang dari luar. Siapa mereka? Ini. Pokoknya, jangan tanya, kamu harusnya tahu. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu ingat bahwa aku tidak akan membantumu di masa depan. Lonceng penciptaan ilahi menjawab dengan tegas, tidak memberi Wu Yun kesempatan untuk membantah. Dan Wu Yun juga menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Lalu apa yang harus aku dan kakak tertua lakukan sekarang? Pada saat ini, Xiao Jin tiba-tiba bertanya. Ini sangat sederhana. Lihat apakah ada sesuatu dalam diri Anda yang dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Secepat mungkin, sebelum orang di dalam menemukan Anda, tingkatkan kultivasi Anda hingga batas yang dapat Anda capai, kata Dewa Penciptaan Zong. Kalau begitu, sisanya adalah pertaruhan. Jika kamu bisa menembus penghalang, kamu akan hidup. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, kamu akan mati. Apakah kamu hidup atau mati sepenuhnya terserah kamu. Tidak ada yang bisa membantumu. Cara tercepat untuk meningkatkan kultivasimu. Wu Yun bergumam, lalu saling memandang. Sesaat kemudian, 3 roh monster laut muncul di tangan Wu Yun. Xiao Jin, apakah kamu melahapnya atau haruskah aku? Wu Yundao berkata, sekarang satu-satunya hal di tubuh kita yang dapat membantu meningkatkan kultivasi kita dengan kecepatan tercepat adalah ini. Mungkin dapat meningkatkannya sekitar 2 tingkat. Ayolah, kakak, benda ini sebenarnya, efeknya kecil padaku, dan lagi pula, aku tidak punya api suci. Xiao Jin berkata, terserah padamu untuk mendobrak penghalang itu. Ya, Wu Yun berhenti bersikap sopan dan duduk bersila. Roh bela diri yang memakan muncul, siap melahap dan memurnikan 3 roh monster laut. Ayo mulai, saudaraku, aku akan menjagamu. Xiao Jin berjalan agak jauh ke dalam, lalu duduk bersila, mengamati sekeliling. Bab 1260 gagal menembus batas dan terbangun. Jumlah energi yang terkandung dalam 3 roh monster laut tingkat tinggi ini memungkinkan Wu Yun meningkatkan budidayanya setidaknya 2 tingkat dalam kondisi alam kesengsaraan. Bisa dibayangkan jika ditelan dan diserap orang lain, mungkin memerlukan proses yang lama. Tapi Wu Yun, yang memiliki roh bela diri yang memangsa, hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah jam. Itu sudah dimakan. Wu Yun, yang sedang bermeditasi, perlahan membuka matanya dan menghembuskan udara keruh. Xiao Jin buru-buru melangkah maju dan bertanya, saudaraku, bagaimana kabarmu? Saya pikir itu hanya bisa ditingkatkan 2 level, tapi hasilnya lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya merasa bahwa saya harus bisa menyentuh level tersebut. Alam transformasi jiwa sekarang. Wu Yun menjawab sambil tersenyum. Bagus, saudaraku. Xiao Jin juga berkata dengan penuh semangat, kalau begitu mari kita coba dan lihat apakah kita bisa menembus penghalang ini. Ya, Wu Yun mengangguk dan menatap kegelapan di pintu masuk. Kepalkan sedikit. Suasana hatinya sedang tidak santai. Jika itu normal, Wu Yun sebenarnya akan sangat percaya diri dalam menembus penghalang. Jika tidak berhasil sekali, coba 2 kali, jika tidak berhasil 2 kali, coba lagi. Selama saya tidak berkecil hati, selalu ada kemungkinan untuk menerobos. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Wu Yun hanya punya 1 kesempatan. Jika mereka gagal sekali saja, kematian akan menanti mereka. Meskipun dia tidak tahu benda apa yang ada di tanah terlarang setan laut ini. Tapi karena lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa pria itu menakutkan dan bukan sesuatu yang bisa mereka lawan, mereka harus memberikan perhatian besar terhadapnya. Saudaraku, ada apa denganmu? Melihat Wu Yun linglung, Xiao Jin bertanya. Tidak apa-apa.
Wu Yun kembali sadar dan tersenyum. Haha saudaraku, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan takut, lakukan saja. Jika tidak berhasil, pikirkan cara lain. Apa yang belum pernah kita temui sebagai dua bersaudara selama ini? Itu sama kali ini, tidak peduli betapa sulitnya, kita pasti bisa menyelamatkan hari ini. Kata Xin Xin sambil tersenyum. Yah, kamu benar, Xiao Jin. Wu Yun menunduk dan tersenyum, tapi diam-diam dia mengejek dirinya sendiri. Mengapa saya menjadi semakin pengecut? Kemana perginya rasa takut saya ketika saya pertama kali memasuki jalur kultivasi? Benarkah seperti yang dikatakan rumor, semakin banyak yang Anda miliki, semakin sedikit rasa takut Anda? Akankah ada lebih? Tapi sebenarnya aku tidak memiliki apa-apa. Ketika dia sadar kembali, dia melihat jari-jari Wu Yun dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan, dan bilah darah malaikat muncul di tangannya. Kali ini, dia tidak akan menggunakan Martial Domain Stardust lagi. Meskipun Wu Yu Stardust adalah artefak, tujuan utamanya adalah pertahanan. Meskipun pedang darah malaikat ini saat ini rusak, itu hanya bisa dibandingkan dengan senjata surgawi. Namun di zaman kuno, itu adalah artefak terbaik, bahkan sebanding dengan keberadaan senjata suci. Terlebih lagi, pedang darah malaikat adalah senjata ofensif. Meskipun sekarang dalam keadaan rusak, itu tidak sebagus senjata dewa. Namun jika hanya berbicara kemampuan serangannya saja tidak lebih lemah dari Wu Yu Starpan. Di masa lalu, karena tidak ada senjata ofensif yang kuat, dis bintang domain bela diri digunakan dalam pertempuran. Sekarang dengan pedang darah malaikat, dalam pertempuran yang murni ofensif seperti ini, dis bintang domain bela diri tidak diperlukan. Pikirkan sejenak. Pikiran Wu Yun bergerak, dan api spiritual hijau suci perlahan muncul. Api spiritual hijau suci Wu Yun sekarang sebanding dengan tempat ke-17 dalam daftar api suci. Saat pertama kali muncul, seluruh ruangan segera dipenuhi dengan kekuatan api suci yang panas. Mengikuti kendali pikiran Wu Yun, aura api suci yang kuat mengelilingi bilah senjata dari pedang darah malaikat. Xiao Jin, bersiaplah. Tidak peduli apa yang terjadi, selama penghalang ini dipatahkan olehku, meskipun itu adalah celah, segera keluar. Wu Yun mengangkat pedang darah malaikat tinggi-tinggi di udara dan memperingatkan. Lalu dia melihat seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Untuk menjamin kepastian mutlak, Wu Yun merilis menara indah bintang 9. Efek amplifikasi, ganda. Di saat yang sama, bayangan dewa perang juga muncul di belakangnya. Pada saat ini, keseluruhan momentum Wu Yun melonjak hingga batas yang bisa dia capai. Meskipun dia tidak yakin, dalam kondisinya saat ini, dia dapat dibandingkan dengan seorang kultivator yang telah mengalami beberapa transformasi spiritual. Tapi Wu Yun merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini. Ini adalah kekuatan yang membuatnya bersemangat, seolah-olah dia bisa memindahkan gunung dan merebut kembali lautan. Dalam sekejap, Wu Yun terdengar berteriak, hancurkan. Begitu suara itu turun, dia terlihat memegang tinggi pedang darah malaikat di kedua tangannya. Kekuatan api rohani hijau suci juga telah mencapai batasnya pada saat ini. Sosok-sosok berkelebat, dan bayangan senjata berdarah melintas. Nafas panas api suci bergerak bersama bayangan. Aura kultivasi yang kuat juga melonjak. Ledakan. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh ruang gelap sepertinya terguncang. Saya tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Karena Xiao Jin di belakang tidak bisa lagi melihat situasi di depan. Saya melihat seluruh tubuh Wu Yun diselimuti oleh cahaya berdarah yang dipancarkan oleh pedang darah malaikat. Di area itu, terdapat kekuatan api suci yang kuat, dan pada saat yang sama, terdapat aura kultivasi yang kuat. Apakah berhasil? Pupil Xiao Jin melebar dan dia bergumam. Dia siap melarikan diri kapan saja. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seluruh orang itu bangkit dari tanah dan terbang ke depan. Dia menjemput Wu Yun. Dia berseru, saudaraku, ada apa denganmu? Puff! Wu Yun memuntahkan seteguk besar darah dan nyaris tidak berdiri. Dia berkata dengan sedikit lemah, sungguh kekuatan yang kuat. Ini bukan hanya penghalang. Ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Seluruh orang langsung bersiap. Berbalik dan melihat ke belakang, dia mengingatkan, hati-hati. Faktanya, Xiao Jin menyadari sesuatu yang aneh tanpa dia mengingatkannya. Saya melihat seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Getaran seperti ini berbeda dengan getaran yang disebabkan oleh pukulan Wu Yun tadi. Ini adalah kegelisahan yang datang dari ruang itu sendiri. Sepertinya raksasa yang menakutkan sedang bangun. Itu datang ke sini. Saat berikutnya, Xiao Jin tidak lagi ragu-ragu.
Tongkat Tongtian muncul di tangannya, karena Wu Yun baru saja terluka karena shock. Xiao Jin berhenti di depan Wu Yun. Dia berbisik, "Saudaraku, tolong sembuhkan lukamu dengan cepat." Orang di dalam mungkin telah terbangun. Wu Yun tidak berbicara omong kosong. Ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Jika ingin bertahan hidup, ia harus menjaga dirinya dalam kondisi prima setiap saat. Dia segera duduk bersila dan menggunakan seni dewa bela diri Taisang dengan kecepatan penuh untuk pulih dari luka-lukanya. Lambat laun, guncangan di seluruh ruangan menjadi semakin intens. Pada akhirnya, bahkan mereka tidak bisa duduk diam. Ini lebih dari sekedar guncangan tanah. Seluruh ruangan bergetar. Di saat yang sama, ada juga penindasan dari jiwa. Sangat menyakitkan. Xiao Jin terhuyung dan hampir terjatuh beberapa kali. Dia memasukkan tongkat pembawa surga ke dalam tanah dan nyaris tidak berhasil menahannya agar tidak jatuh. Wu Yun, yang sudah pulih dari luka-lukanya, tidak siap dan terjatuh ke tanah. "Saudaraku," seru Xiao Jin.